وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang tepatnya kita telah memasuki bab yang ke-44, yaitu bab tauqiril ulama, bab tentang memuliakan para ulama, wal kibar, dan orang yang lebih senior usianya, wa ahlil fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu para sholihin, wa taqdimuhum ala ghairihim, dan kemudian lebih mengedepankan mereka, lebih mendahulukan mereka dibandingkan dengan yang lain, wa raf'u majalisihim, dan mengangkat majelis atau kedudukan mereka, wa idhar martabatihim, dan menunjukkan martabat atau kemuliaan mereka. Bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah diletakkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menunjukkan kewajiban bagi kaum muslimin untuk memuliakan mereka. Kenapa kok kaum muslimin wajib untuk memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan mereka yang lebih tua? Karena Allah dan Rasulnya sendiri yang telah memuliakan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memuliakan para ulama dan orang-orang soleh ini, maka sebagai bagian dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, seorang muslim dituntut juga untuk memuliakan mereka. Jadi memuliakan para ulama ini bukan hanya sekedar adab, tetapi dia juga adalah kewajiban dan bagian dari syariat kita ini. Sebagai dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala surah Az-Zumar ayat yang ke-9, yaitu pada penggalan ayat. Beliau tidak membawakan ayatnya secara lengkap dari awal ayat hingga akhir ayat, tidak, tetapi beliau membawakan penggalan akhir di ayat tersebut yang berkenaan dengan judul bab yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kalam Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad, qul wahai Muhammad, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dia memiliki ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak memiliki ilmu. Dua orang ini sama atau beda? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tidak memberikan jawabannya. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang ulul albab. Ulul albab itu kalau secara bahasa diartikan orang yang berakal. Hanya orang yang mau menggunakan akal sehatnya lah yang bisa mengambil pelajaran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat yang demikian. Mereka yang menggunakan anugerah akal sehatnya, merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Ya, yang mana mereka yang berakal mesti akan menjawab. Mereka yang berakal mesti akan menjawab, yaitu apa? Tentu tidak sama. Mereka yang berakal dan mereka yang tidak berakal, mereka yang mengetahui, memiliki ilmu, dengan mereka yang tidak berilmu tentunya berbeda. Ketika sudah dapat jawaban itu,
Apakah diam seorang muslim? Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang ulul albab yang dia mau menggunakan akal sehatnya yang bisa mengambil pelajaran. Kalau sudah tahu jawabannya, nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, maka yang diambil pelajaran dari situ apa? Dari jawaban tersebut bahwasanya nggak sama tadi ya. Jawabannya satu, berupaya semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Kalau begitu, saya harus memaksimalkan diri untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Kalau begitu, dalam upaya menuntut ilmu, hendaknya saya sebagai penuntut ilmu memuliakan orang yang sudah lebih dahulu berilmu, yaitu para ulama sebelumnya. Dan yang demikian ini nanti akan kita baca di dalam hadis, memuliakan orang yang terlebih dahulu Allah berikan anugerah ilmu, Allah berikan anugerah iman. Itu juga adalah bagian dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, tentang doanya para tabi'in. Mereka mendoakan para sahabat. Itu doanya mungkin antum sering dengar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang terlebih dahulu mendahului kami. Ini para tabi'in mendoakan demikian. Walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang setelahnya, gitu. Allah dalam ayat tersebut, datang setelahnya yaitu datang setelah generasi para sahabat. Di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan keutamaan mereka yang memberikan tempat tinggal bagi mereka yang hijrah itu. Nah, kemudian yang datang setelahnya, generasi setelahnya itu mendoakan mereka yang terlebih dahulu, ampunilah kami dan ampunilah generasi sebelum kami yang telah mendahului kami dengan iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Mereka sudah beriman terlebih dahulu, sudah punya ilmunya terlebih dahulu. Ampunilah mereka. Nah, ini kita sebagai generasi yang saat ini yang menuntut ilmu terhadap mereka yang sudah Allah berikan ilmu terlebih dahulu, hendaknya memuliakan dan menghormati mereka. Nah, di kelanjutan dari doanya tadi, wala taj'al fi qulubina ghilla. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini ghil, yaitu kebencian, kedengkian. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi hari ini siapapun mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu terhadap mereka, Allah lebih dahulu memberikan ilmu terhadap mereka, apalagi mereka orang beriman, merupakan suatu larangan keras bagi seorang muslim untuk membenci hamba Allah yang beriman. Kok bisa saya katakan larangan keras bagi seorang muslim yang di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap seorang muslim lainnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Khawatirnya dia nggak bisa masuk surga. Karena di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Telah kami cabut dari hati-hati mereka kebencian. Siapa mereka itu? Penghuni surga. Jadi penghuni surga itu Allah cabut kebencian dari hati mereka, kedengkian dari hati mereka itu Allah Subhanahu wa taala cabut, hingga penduduk surga itu tidaklah saling membenci satu sama lain. Pelajaran yang kita ambil di sini apa?
Kalau memang mau masuk surga, hilangkan kebencian mulai saat ini gitu, terhadap saudara-saudara yang ada, terhadap saudara-saudara yang beriman, terlebih lagi terhadap para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu memberikan ilmu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan terlebih dahulu kepada mereka ketaatan di saat mereka telah mengetahui mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan, mereka sudah melaksanakannya, yaitu para ulama. Kemudian para ulama mengajarkannya kepada kita, dan kita sebagai penuntut ilmu terhadap para ulama hendaknya menghormati mereka dan memuliakan mereka, dengan salah satunya adalah dengan mendoakan sebagaimana yang dilakukan para tabi'in dahulu terhadap para sahabat, yaitu mendoakan keampunan, minta keampunan bagi diri kita masing-masing dan bagi para orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Dan jangan jadikanlah di dalam hati kami ini ada ghil, karena ghil itu yaitu kebencian dan kedengkian itu nanti yang akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, tetapi di dalam sanadnya ada ikhtilaf di situ. Namun makna dari hadis ini sahih. Nabi SAW sudah menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku ini ada di diatnya, biyadihi, ada diatnya, kalian gak akan masuk surga. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, kalian belum akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian belum sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Dan kemudian di dalam hadis yang sahih fi sahihain, Nabi SAW juga pernah menyampaikan bahwasanya la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang berkenaan dengan adab ini, bahkan kemudian terhadap orang-orang yang berilmu. Nah, pembahasan mengenai pembahasan yang selanjutnya sebelum kita masuk ke hadis, kita hendak mengetahui terlebih dahulu apa sih ulul albab itu. Para ulama tafsir, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, secara singkat menyampaikan bahwasanya ulul albab itu adalah zawu al-uqul, orang-orang yang berakal. Nah, kalau dilihat dari akar kata makna dari albab, yaitu lubbun itu maknanya secara bahasa adalah al-luzum, kelaziman, ketetapan, dan kemudian kualitas. Dzi lubbin itu adalah sesuatu yang paling berkualitas di tengah-tengah kaumnya. Nah, diri kita ini dinilai kualitasnya oleh orang itu ketika diri kita ini menggunakan menggunakan anugerah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Ketika seseorang itu bijaksana dalam tindakannya, ketika seseorang itu bijaksana dalam langkah-langkah yang ditentukannya, di tengah-tengah masyarakat dia dipandang. Nah, ini yang disebut dengan lub, dan itu sifatnya selalu lazim ada pada dirinya, melekat pada dirinya. Tidak kadang-kadang berakal, kadang-kadang hilang akalnya, kadang-kadang berakal, kadang-kadang marah. Tetapi dalam menghadapi sesuatu dia bijaksana, dan penggunaan akal sehat, anugerah akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu senantiasa digunakannya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menggunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya adalah ketika Allah memberikan perumpamaan di dalam ayat ini, memberikan sindiran, kinayah di dalam ayat ini. Sama nggak orang yang berilmu dan orang yang nggak berilmu? Dikasih pertanyaan gitu aja, tapi Allah nggak kasih jawabannya di sini. Kemudian Allah berikan isyarat
yang dia mau menggunakan akalnya, selalu menggunakan akalnya, dia akan bisa mengambil pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab dia akan tadakkar, akan bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan ini. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan jawaban, dari jawaban itu apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, kalau begitu kita harus menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tentunya kita harus mendatangi para ulama. Ketika kita mendatangi para ulama, bagaimana bersikap memuliakan kepada para ulama. Nanti akan banyak hadis-hadis yang kita baca di sini tentang memuliakan para ulama.